Bab 6. Ke arah Republik Indonesia. 1. Jepang menyerang Hawaii tanpa peringatan. Semula, maka perlulah saya katakan di sini bahwa sekali-kali saya tiada menyetujui perkataan Giko Soekarno yang selalu didengung-dengungkan pada hampir penghabisan pendudukan Jepang yang berbunyi, "Saya, Giko Chuo Sangi In Soekarno, tiada memihak kepada Nippon atas perhitungan kalah menangnya tentara Nippon, melainkan karena Nippon berada di dalam kebenaran, keadilan, dan kesucian." Baik pun radio ataupun surat-surat kabar cukup mengumumkan pendirian Giko Soekarno seperti di atas. Chuo Sangi In ialah dewan serombongan pick up men, orang yang ditunjuk oleh tentara Jepang untuk usaha militernya di Indonesia ini. Pick up men ini dibolehkan menjawab pertanyaan yang dimajukan oleh tentara Jepang kepadanya, dan buat mengelabuhi mata rakyat juga dibolehkan memajukan usul. Giko ini ialah ketua dari pick up men tersebut. Nippon ialah perkataan pengganti nama Jepang atau Japs, ialah nama bangsa dan negara Jepang yang rupanya dianggap suatu penghinaan oleh samurai Jepang. Kembali kepada ucapan Giko Soekarno di atas, maka baiklah juga saya terangkan di sini bahwa menurut pikiran saya, kebenaran Jepang itu tak lain dan tak bukan melainkan kebenaran si penjajah. Keadilan itu ialah pengerahan Heiho untuk membantu tentara Jepang, perampasan padi, dan pencurian atas tenaga jutaan Romusa. Yang disebut kesucian itu ialah perkosaan wanita dan gadis Indonesia terang-terangan atau sembunyi berupa pelayan, juru rawat, dan murid sekolah ini atau itu. Ringkasnya, kebenaran, keadilan, dan kesucian Jepang untuk menutup kebangsatan dan kebuayaan militerisme imperialisme Jepang. Buat saya perhitungan kalah menangnya Jepang memangnya penting, dan sudah saya selesaikan semenjak terdesak oleh tentara Jepang di Shanghai pada tahun 1932, terdesak dari Amoy pada tahun 1937, dan akhirnya dan terutama sekali terdesak dari Singapura pada tahun 1942 ketika Inggris menyerah. Semenit pun tak ada pada pikiran saya hendak kerjasama dengan tentara Jepang, baik pun kalau dia menang ataupun kalah. Tetapi caranya mengorek kekuasaan Jepang atau caranya mengatur penghidupan diri memangnya banyak berhubungan dengan kalah menangnya Jepang dan lama lekasnya kalah menangnya Jepang itu. Berlain sekali dengan anggapan ahli militer barat bahwa serdadu Jepang a drilled automat atau trained robot, boneka dilatih. Maka bukti dari Malaya dan Indonesia menyaksikan bahwa prajurit Jepang lebih mempunyai inisiatif, keberanian, dan ketabahan daripada serdadu Inggris ataupun Belanda. Ofisir Jepang lebih pintar, lebih berani, dan siap berjibaku. Strategi Jepang pasti pula tiada kalah oleh strategi Barat. Seandainya Jepang pada permulaan perang bisa memberi pukulan hebat kepada Amerika yang belum siap itu dalam 1 bulan ataupun lebih sedikit, maka mungkin benar Jepang tidak akan menderita kekalahan seperti sudah terjadi. Dalam hal ini boleh jadi sekali
Jepang lebih daripada selangkah maju kepada tujuannya terakhir, ialah mengangkangi seluruh Asia dan dunia. Tetapi setelah lebih kurang 2 tahun Amerika tidak juga bertekuk lutut, maka mulailah kekuatan produksi Amerika mengejar kekurangannya dan memperlihatkan kelebihannya. Lama-kelamaan dia dapat mengatasi persenjataan Jepang sekian banyak, sehingga kekalahan Jepang sebenarnya sudah di kantungnya Serikat. Serangan Jepang dengan cara mencedera di Hawaii itu cuma setengah saja memberi kemenangan militer Hawaii. Memang banyak kapal perang Amerika yang tenggelam atau rusak, tetapi hampir semua pelautnya berdansa-dansa di daratan. Keselamatan ribuan pelaut itu banyak memberi bantuan atas usaha Amerika buat menambah kekuatan armadanya di hari depannya. Di masa itu latihan pelaut dianggap mengambil tempo yang tak kurang daripada 9 tahun lamanya. Dengan kader yang belum rusak itu, sambil mengangkat kapal yang tenggelam serta memperbaiki yang rusak, Amerika sebenarnya hanya mendapat tempeleng di pipi saja, bukan sesuatu bacokan di leher atau di dada. Sebab tamparan di pipi itu, Amerika tiada kehilangan tenaga, bahkan sebaliknya mendapat dorongan moral dan politik yang sudah lahir dari masih tersembunyi. Sebelumnya serangan Hawaii, maka public opinion, suara umum di Amerika belum sampai membuat diajak memerangi Serikat, fasis Jerman, Italia, Jepang. Tiada dengan public opinion, Kongres tidak bisa digerakkan, dan tidak dengan persetujuan Kongres, maka perang tidak bisa diumumkan oleh negara Amerika. Yang berhak menentukan perang hanya Kongres dengan suara lebihnya. Dengan pencederaan Jepang di Hawaii ialah dengan menyerang, dengan tiada memberi peringatan atau ultimatum lebih dahulu. Maka public opinion berbalik sama sekali, sehingga finance capital Amerika mendapat kesempatan memakai Kongres untuk menetapkan perang kepada Jepang. Rodanya mesin perang Amerika setelah serangan Hawaii dapat bergerak dengan lancar kencang. Kaum modal Amerika dapat membuka bermacam-macam pabrik perang, membuat senjata seperti mitralyur, meriam, mesin, kapal perang, pesawat terbang, dan lain-lain. Dengan begitu, pengangguran yang mengancam perekonomian dan masyarakat Amerika bisa terbasmi, dan kaum buruh dan tani dapat pula dikerahkan ke luar negeri buat meluaskan jajahan, menanam modal Amerika. Keuntungan Jepang yang sedikit di Teluk Mutiara tiada seimbang dengan kerugian moral dan politik yang diperolehnya. Moral dan politik itulah yang akan menggerakkan mesin perang Amerika yang sampai sekarang belum ada yang dapat mengatasi di dunia. Kelebihan dalam keuletan, keberanian, dan kenekatan serdadu dan opsir Jepang di darat, laut, dan udara pada permulaan perang, sesudahnya pencederaan di Pelabuhan Mutiara, sehari demi sehari dibandingi dan akhirnya diatasi oleh kelebihan Amerika dalam geografi, cacah jiwa, keuangan, produksi, bahan teknik, sains, serta moral. Dalam perlombaan mengatasi persenjataan Jepang itu, maka bom atom cuma memberi pukulan, memperlekas saja. Logisnya Jepang yang sudah terkepung di laut dan udara, Jepang yang kekurangan makanan,
dan bahan perang itu lambat laun mesti menyerah dan hancur binasa secara perlahan-lahan. Tak ada negara asing yang sebenarnya membutuhkan Jepang, tetapi sebaliknya, Jepang yang membutuhkan makanan dan bahan perindustrian dari negara asing karena rapat penduduknya di samping kurus tanahnya. Karena armada Jepang tiada dapat memberikan knockout blow, pukulan terakhir di Hawaii, dan karena dalam perhitungan saja Amerika kalau dibandingkan dengan Jepang mempunyai staying power, tahan lama, yang jauh lebih besar daripada Jepang. Maka pertanyaan dalam kepala saya cuma, berapa lamakah Jepang bisa bertahan? Berhubung dengan ini, di manakah tempat yang baik bagi saya untuk menunggu rubuhnya soap bubble, buih sabunnya kekuasaan militer Jepang itu? 2. Mencari tempat tinggal di Rajawati. Dalam sehari saja tinggal di Jakarta, saya sudah yakin bahwa saya tidak akan lama bisa bersembunyi di sini. Tauke Silungkang di hotel bertanya kepada saya, siapakah tuan yang sebenarnya? Saya jawab, ya, saya ialah bekas juru tulis di salah satu toko di Singapura. Memangnya buat seorang pelarian politik bila mana masyarakat penuh dengan udara politik, semuanya serba susah, berbicara susah, dan diam-diam mencurigakan. Penumpang Sri Renjet juga berasal dari Silungkang pula, tetapi bekas pelarian politik sesudah keributan Silungkang terjadi lebih cerdik. Dia tiada bertanyakan apa-apa, rupanya bisa menduga siapa saya, dan dia perkenalkan saya kepada salah seorang sahabat baiknya dekat Pasar Senen. Saya sudah mendapatkan beberapa bukti tentangan penghargaan rakyat Indonesia di masa Hindia Belanda terhadap orang pergerakan. Mungkin juga ada yang mengenal saya di Jalan Singapura dan Jakarta itu, tetapi mereka tidak berniat menimbulkan kesusahan bagi diri saya. Banyak bukti yang menyatakan bahwa rakyat jelata Indonesia, di mana mereka dapat menyembunyikan pemimpin atau rahasia pimpinannya, mereka memberi pertolongan sedapat-dapatnya. Sifat rakyat jelata kita selalu menghibur diri saja, dan saya anggap satu sifat yang baik yang memberi penghargaan buat hari depan. Tahu berterima kasih dan menghargai anggota bangsa atau kaum yang berusaha, yang membela bangsa atau kaum itu, adalah sifat yang pertama dan terutama untuk menjadi bangsa yang merdeka dan terhormat. Tetapi berhubung dengan sifatnya pertanyaan dan sikap para penumpang Sri Renjet seperti saya tuliskan di atas tadi, maka saya merasa tiada aman bagi kerahasiaan diri saya jika saya lebih lama tinggal di kota seperti Jakarta. Semakin kurang bercampur dengan orang kota, teristimewa kota Jakarta semakin baik. Ialah buat saya. Lagi pula persoalan belanja tentulah satu perkara yang amat penting di masa pendudukan Jepang. Uang simpanan saya ketika berada di Singapura tiada semuanya dapat saya tukarkan dengan uang Hindia Belanda. Bila saya sampai Penang, saya sangka uang Singapura itu akan dapat saya tukarkan di Medan atau Jakarta. Tetapi di Medan ternyata belum bisa, dan di Jakarta sama sekali tidak bisa. Karena perjalanan Penang-Jakarta memakan ongkos yang tiada sedikit, maka saya merasa perlu berhemat-hemat
dengan sisa uang Hindia Belanda yang masih ada pada saya. Selainnya daripada alasan tersebut, saya merasa perlu mengambil tempat yang agak sunyi buat menulis beberapa buku, madilog, dan sebagian dari Aslia pada tahun 1942-43. Jakarta, kota terlampau ramai dan panas buat manusia. Akhirnya pula karena saya lebih daripada 20 tahun sudah meninggalkan Indonesia, maka perlulah saya kembali mempelajari keadaan yang amat berubah itu. Bayi yang baru saya tinggalkan 20 tahun lampau sudah menjadi orang dewasa, dan teman pergerakan sudah menjadi orang tua. Kota Jakarta sendiri sudah bertukar rupa. Supaya saya dapat menyingkiri banyak perhatian orang pintar dan orang yang suka mengobrol di kota, menghemat belanja, menuliskan beberapa pengetahuan dan pengalaman, serta mempelajari keduanya, kota dan desa, maka saya pilih Rajawati, dekat pabrik sepatu Kalibata, sebagai tempat tinggal, atau lebih tepat sebagai tempat mondok. Tiada jauh dari pabrik Kalibata, saya menyewa salah satu bilik dalam jajaran bilik yang disewakan kepada kaum pekerja. Dalam pabrik tersebut, panjangnya bilik itu tidak lebih dari 5 meter dan lebarnya lebih kurang 3 meter. Dindingnya pelupuh dan atapnya sebagian genteng dan sebagian jalinan daun rumbia. Tetangga saya adalah seorang pemuda berasal dari Cirebon dan bekerja sebagai pelayan mesin dalam pabrik tersebut. Dia beristrikan perempuan dari Cirebon juga. Tiada jauh lagi tinggal seorang pekerja juga yang berasal dari Jawa Tengah dan pernah bekerja di seberang. Dia pun mempunyai keluarga. Rapat benar perhubungan kami bertiga di masa itu. Ada lagi sahabat saya yang lain-lain di antara kaum buruh dan orang kampung. Penghidupan sebagian rakyat di sekitar Rajawati ialah bercocok tanam. Kebanyakan rumah penduduk berada dalam kebun sawo, sirih, nangka, salak, pepaya, dan lain-lain. Memborong buah-buahan dan menjualkannya ke kota, inilah pula pencarian hidupnya sebagian lainnya rakyat di sekitar Rajawati. Antara Rajawati dan Pasar Minggu yang terletak di sebelah selatan adalah sedikit kurang daripada 1 jam perjalanan. Sekitar Pasar Minggulah tempat tanaman buah-buahan yang sesungguhnya. Jaraknya Rajawati dengan Bukit Duri, sekitar Jakarta Kota, adalah 1 jam perjalanan pula. Di sepanjang jalan ke Jakarta, kita berjumpakan rumah penduduk di tengah-tengah kebun buah-buahan. Dekat Bukit Duri berada stasiun dan penduduk di tengah-tengah kebun buah-buahan. Dekat Bukit Duri berada bengkel Manggarai. Ialah bengkel yang terbesar di masa Hindia Belanda. Di waktu saya berada di Rajawati, tak kurang dari 6.000 buruh yang bekerja pada bengkel Manggarai, dan kurang 600 orang yang bekerja pada pabrik sepatu Kalibata. Kabarnya, konon angka-angka tersebut adalah rendah sekali kalau dibandingkan dengan dahulu sebelum pendudukan Jepang. Pertanian yang sebenarnya barulah terdapat di sebelah selatannya Pasar Minggu, atau lebih baik lagi di sebelah timurnya garis Jakarta Pasar Minggu ke arah Kerawang. Disinilah kelihatan sawah yang luas dan subur. Demikianlah buat saya
Rajawati cukup memenuhi syarat untuk mempelajari penghidupan rakyat di kota seperti Jakarta dan desa-desa sekitarnya, dan penghidupan kaum buruh dalam perusahaan besar. Inilah tempat yang amat saya perlukan untuk mencari pengalaman sesudah meninggalkan Indonesia begitu lama. Saya hidup amat murah, terpaksa pula saya murahkan dan dapat pula dimurahkan. Tak pernah saya selama setahun lebih berbelanja lebih daripada 6F, tertera 6 rupiah sebulan, buat sewa rumah serta makan minum. Sewa rumah adalah 2F sebulan, dan belanja sehari lebih kurang 13 sen. Tak pernah saya mengendarai beca atau tram kalau saya pergi ke Jakarta. Saya beli beras, kayu, minyak, dan sayur mayur sendiri, dan masak sendiri. Pada ketika itu, beras ialah pokok perekonomian hidupnya rakyat. Hanya 6 sen saja seliter. 15 liter sebulan sudah lebih dari cukup buat saya. Sayur, minyak, dan kayu masih amat murah harganya pada tahun permulaan pendudukan Jepang itu. Seluruhnya pagi hari dan pukul 6 sampai pukul 12 atau 1 saya pakai buat menulis. Sesudahnya itu saya memasak. Sore dan malam saya menggunakan waktu buat berjalan-jalan di sekitar Rajawati dan bercakap-cakap dengan buruh, tani, pedagang kecil, dan para jago. Tidak pernah kurang daripada 3 kali seminggu saya pergi ke Jakarta untuk membaca buku dan surat kabar dalam perpustakaan di rumah Arca atau museum di Gambir, Jakarta. Biasanya saya bangun jam 4:30 pagi, berangkat jam 5 pagi, dan sampai pada jam 9 di gedung Arca tadi. Lebih kurang jam 1 perpustakaan saya tinggalkan. Biasanya saya bertualang di kota Jakarta untuk mempelajari keadaan di dalam kota. Kemudian pada hari petangnya saya kembali berjalan kaki menuju ke sarang saya di Kalibata. Demikianlah saya pertukarkan menulis dan membaca, bekerja dan berjalan, bercakap-cakap, dan merenungkan percakapan itu lebih daripada setahun lamanya di tengah-tengah masyarakat yang bergelora. Masyarakat seperti kabut yang mengandung hujan dan petus. 3. Menulis buku Madilog dan Aslia. Kalau saya tiada lupa, maka Madilog saya tulis dalam jumlah 720 jam. Mulanya saya tiada mendapatkan pembacaan untuk membantu atau menambah peringatan saya, karena selainnya dari 2-3 jilid buku sekolah, saya sama sekali tak mempunyai buku semenjak tahun 1937. Di belakang hari saya mendapatkan perpustakaan di Gambir tadi. Sebagian besar dari Madilog ialah semua yang berhubungan dengan tulisannya Marx, Engels, Mehring, Plekhanov, dan Lenin. Terpaksa saya catat di luar kepala saya. Yang sebagian berhubungan dengan logika, sebagian Russell saya catat di luar kepala, dan sebagian Jevons dan Stuart dapat saya perkuat dengan pembacaan di perpustakaan di Gambir. Demikian pula halnya dengan perkara yang berhubungan filsafat, ilmu bintang, ilmu alam, ilmu kimia, ilmu yang hidup, biologi, matematika, dan lain-lain. Sebagian saya catat, dan peringatan dan sebagian dari buku yang didapat. Keterangan yang lebih lanjut ada tertulis dalam pendahuluan Madilog.
Buku Aslia baru setengah saya tulis. Saya terpaksa meninggalkannya dari tahun 1943 sampai sekarang, 30 November 1947. Yang sudah saya uraikan ialah yang berhubungan dengan bumi iklim, kebangsaan, sejarah politik, dan sedikit perekonomian. Yang terpaksa belum saya jelaskan ialah bentuknya perhubungan antar satu bagiannya Aslia dengan bagian Aslia lainnya, dan akhirnya perhubungan antara semua bagian dengan pusat. Amat saya sesalkan hal itu, tetapi saya terpaksa membiarkan pekerjaan saya itu terbengkalai sampai sekarang. Amat saya sesalkan, karena kini sudah lebih nyata bahwa kemerdekaan 100% buat Indonesia kita, terutama di hari depan, lebih terjamin atas kekuatan sendiri, digantungkan dengan tenaga, dengan tetangga yang bersamaan hawa iklim, kebangsaan atau kewargaan, bahan mentah, perekonomian dan kebudayaan dengan perhubungan federasi. Dari macam yang serenggang-renggangnya sampai federasi yang serapat-rapatnya dan sekokoh-kokohnya. Dalam hal membentuk Aslia, meskipun saya banyak juga mendapatkan bahan dalam perpustakaan Gambir, tetapi amat saya sesalkan catatan yang terpaksa saya lemparkan ke laut ketika mendekati Rangun, seperti yang sudah saya tuliskan terlebih dahulu. Catatan tersebut banyak sekali mengandung bahan yang aktual, hidup, hasil observation, penglihatan saya sendiri sekian tahun lamanya di Asia Tenggara dan Timur Jauh. Penghidupan rakyat di masa itu, 1942 sampai 1943, belum berapa bedanya dengan di zaman Belanda. Harga uang Jepang pun belum berapa bedanya dengan uang Hindia Belanda. Upah buruh rendahan unskilled lebih kurang 0,50 F sehari, dan buruh yang tukang lebih kurang 1,50 F sehari. Juru tulis 15 F sebulan sampai 60 F atau lebih. Kerendahan upah buruh Indonesia kalau dibandingkan dengan upah buruh di Eropa atau Amerika, bolehlah rasanya digambarkan dengan upah seorang buruh tukang di Manggarai yang menurut kabar sudah bekerja selama 25 tahun, dari wali murid, learning sampai menjadi tukang, berhenti dengan gaji 50 F, tertera 50 rupiah sebulan. Sebelum Perang Dunia Kedua ini, maka gaji buruh tukang di Amerika adalah 16 dolar atau 40 F sehari. Ada yang bercocok tanam yang umpamanya mempunyai 10 pohon sawo atau lebih sudah dianggap orang yang berpunya. Apalagi kalau dia bersama itu mempunyai pula pohon kelapa, singkong, rambutan atau nangka. Tetapi kebanyakan penduduk di sekitarnya Rajawati tidak cukup mempunyai tanah dan tanaman yang memberikan hasil. Kebanyakan mereka terpaksa memburu atau berdagang di samping bercocok tanam itu. Banyak yang membeli buah-buahan dan memperdagangkan ke Jakarta. Kereta api Bogor, Pasar Minggu, Jakarta selalu penuh dengan pedagang buah-buahan semacam itu. Tiada pula sedikit mereka yang memikul dagangannya dari Pasar Minggu ke Jakarta. Biasanya mereka masuk kampung, keluar kampung, memperdagangkan barangnya. Biasanya dengan pokok F1, mereka setelah petang hari dapat kembali dengan jumlah 1,25 F. Jadi dengan untung 0,25 F sehari.
kita baru mengerti nasibnya mereka kalau diketahui pula bahwa pedagang atau lebih tepat pemikul barang-barang ini harus membantu keluarganya dengan uang sedikit itu pula. Lebih kita insafi pula nasib ribuan si kecil ini yang hidupnya sudah terdesak di kota. Kalau kita ketahui bahwa mereka harus berjalan kaki di musim hujan pada bulan Desember, Januari, Februari, melalui hujan dan tanah yang lancah seperti sawah. Semakin lama Jepang berdiam, semakin buruklah nasib mereka. Kaum buruh sering-sering dapat pembagian makanan dan pakaian, tetapi memikul barang dagang harus hidup dengan 0,25 F sehari itu. Akhirnya mereka tak mempunyai lain daripada rombengan dan pakaian tempelan yang ada pada badan dirinya dan anak istrinya. Syahdan kisahnya seorang pedagang kecil dari pasar Minggu memikul barang dagangannya ke Jakarta. Tak kurang daripada 4 jam lamanya dia berjalan. Diletakkannya bakulnya berisi pisang yang diborongnya di pasar Minggu di salah satu simpang jalan di depan salah satu kantor. Tempat ini sudah lama dan biasa didudukinya. Banyak orang lalu lintas di sini, jadi laku pisangnya. Tetapi bakul dengan pisangnya itu tiada memberi pemandangan yang indah. Dan lama-kelamaan, saudara tua tiada dapat menahan hatinya yang duduk di atas kursi di kantor tersebut. Pada suatu hari, disuruhnya seorang kaisatsu atau agen polisi melarang orang itu berjualan di sana. Kaisatsu, "Bang, janganlah abang berjualan di sini." Penjual, "Sudah lama saya berjualan di sini. Ada apa sih?" Kaisatsu, "Saya disuruh Nippon melarang abang menjual pisang di sini." Penjual, "Masa bodoh? Kalau mau perkara deh." Kaisatsu kembali kepada Tuan Nippon menceritakan pengalamannya dengan penjual tadi. Sekarang Tuan Nippon sendiri pergi berhadapan muka dengan penjual pisang. Tuan Nippon, "Ada senang dengan Nippon?" Penjual, "Oh, senang sekali Tuan." Tuan Nippon, "Sebab apa senang sekali?" Penjual, "Dulu saya miskin, sekarang saya kaya." Tuan Nippon tercengang dan bertanya, "Apa betulkah?" Penjual, "Betul Tuan. Lihatlah baju saya. Dulu cuma satu macam. Sekarang Tuan lihat sendiri. Sudah beberapa macam. Ada yang putih, yang hitam, hijau, dan lain-lain." Melihat baju tambalan dan bermacam-macam warna yang dimaksudkan itu, maka Tuan Nippon senyum sambil menepuk-nepuk bahunya penjual itu dengan perkataan, "Ya, sabar dulu saja." Pedagang pisang pulang dan menyangka perkara itu telah selesai. Besok harinya dia kembali ke tempat itu pula dengan bakulnya yang penuh dengan pisang. Tuan Nippon datang pula mengunjungi dan bertanya, "Ini pisang apa?" Penjual, "Ini pisang raja Tuan." Tuan Nippon tahu bahwa itu bukan pisang raja namanya. Dan melihat warna mukanya pedagang itu, Tuan Nippon merasa dikasih sindiran. Sebab itulah dia bertanya terus, "Pisang raja apa?" Penjual yang rupanya sudah memuncak kejengkelannya menjawab, "Pisang raja Australia namanya." Si Jepang menjadi marah. Dia dengan sepatu kaplarsnya naik ke atas bakul dan menginjak-injak pisang
sampai menjadi lumpur. Setelah kedua bakul penuh dengan lumpur pisang dan sepatunya berlumuran pisang pula, barulah si Jepang turun dengan lubang hidung terbuka dan suara mendesas-desus seperti kerbau marah. Untunglah si Jepang itu menimpakan kemarahannya kepada pisangnya si penjual saja. Abang Jakarta, kalau sudah terdesak, tak akan segan-segan pula memakai parangnya yang selalu ada di pinggangnya. Tetapi buat penjual pisang sendiri, lebih baiklah pulang menemui anak istri, walaupun kehilangan pisang, daripada memasuki kantor Kempetai dengan kemungkinan hilang kepala. Lagi pula dia juga sedikit merasa puas. Betul bakulnya berlumpuran pisang, tetapi kaplasnya di Jepang pun dilumuri pisang. Yang lebih memuaskan pula ialah perkataan Raja Australia sudah disemburkannya kepada si Jepang tadi, yang selama ini disegani oleh Jepang antara prajurit berkulit putih ialah bangsa Australia. Pada masa itu tersebar pula kabar angin bahwa kekalahan Jepang dekat Australia lebih hebat daripada yang disembunyikan dalam surat-surat kabar Indonesia. Kalimat seperti armada Nippon atau Garuda Nippon kembali ke pangkalannya dengan selamat, atau armada musuh masuk perangkap Solomon, lazim sekali untuk menyembunyikan kekalahan Jepang. Entah gara-gara saja, entah benar, tetapi kabar yang dibawa ini tepat benar menggambarkan temperamen, perasaan hati serdadu Jepang pada masa pertempuran Solomon itu. Sikap pasti menang ketika saudara tua baru itu mulai bertukar dengan kesangsian dan ucapan. Nippon Indonesia sama-sama mulai bertukar dengan makian Genjumin Bagero. Kabarnya ada orang Indonesia yang bercerita kepada kawan-kawannya bahwa dia baru saja melihat 12 pesawat Jepang berangkat dan menyaksikan hanya 11 saja yang kembali. Dia dipanggil oleh Kempetai dan diberi entah teguran, entah tamparan, entah keduanya. Kabarnya pula orang itu juga keesokan harinya, sengaja atau tidak, bercerita pula kepada kawan-kawannya, menceritakan bahwa dia baru saja melihat 12 pesawat Jepang berangkat dan menyaksikan 13 yang kembali. Dia dipanggil pula oleh Kempetai dan berhasil diberi tamparan untuk melarang bercerita apa-apa tentang Garuda Jepang yang tak mungkin dan tak pernah kala itu. Semakin kurang kemenangan tentara Nippon yang dapat dilaporkan oleh surat-surat kabar, lekas tersinggungnya saudara tua terhadap saudara muda, dan semakin cepat keluarnya makian dan tamparan, dan akhirnya semakin giat bekerja Kempetai dari kaki tangannya Kempeiho. Sikap ramah tamah dari saudara tua terhadap saudara muda yang sebangsa seketurunan, seperti pada permulaan pendudukan Jepang, lambat laun bertukar menjadi sikap tuan besar Nippon terhadap Genjumin Bagero yang harus diawasi perkataan dan perbuatannya. Dengan turunnya prestasi hasil pekerjaan Jepang dalam dunia kemiliteran di mata rakyat Indonesia, maka bertambah rasanya kesempatan bagi saya buat menjelaskan kelemahan dan membuka topengnya Jepang di mata rakyat. Perkataan yang pada permulaan harus saya bungkus-bungkus seawas-awasnya, maka pada para sahabat yang paling dekat kepada saya
seperti kedua orang perjaka tersebut di atas, dan lain-lainnya, lama-kelamaan di antara empat mata sudah dapat saya ucapkan lagi dengan tedeng aling-aling. Dengan semakin sukarnya penghidupan rakyat, semakin lekaslah kritik terhadap militerisme Jepang itu diterima oleh rakyat kita. 4. Gubuk tempat tinggal diperiksa asisten Wedana. Tetapi memang kaki tangan sewaan berupa mata-mata banyak berkeliaran. Sedikit saja kelihatan tidak cocok dengan yang biasa, maka segeralah mereka pergi kepada tuannya. Begitulah, pada suatu hari dengan tiba-tiba saya ditatangi oleh asisten Wedana pasar Minggu. Dia seorang muda terpelajar. Dia masuk ke bilik saya dan berkata bahwa dia terpaksa memeriksa barang saya. Dimintanya saya membuka koper saya. Kutyo, Witchmaster, Tuan Beck, dan juru tulisnya tidak masuk. Mereka menunggu di depan pintu. Tiada berapa lama asisten Wedana tadi membalik-balikkan pakaian saya. Maka mukanya bertukar dari kecurigaan menjadi kemalu-maluan. Dia ambil saja satu catatan saya dalam bahasa Inggris. Ialah catatan tentang keadaan sejarah Indochina dalam bahasa Inggris dan Jerman yang saya kutip dari perpustakaan di Gambir. Dia bacakan catatan itu dengan suara agak keras. Entah buat menunjukkan bahwa dia juga mengerti kedua bahasa asing itu, entah buat menaruh perhatian pada catatan semacam itu. Setelah dilihatnya buku karangan salah seorang pemimpin Indonesia yang saya beli di Jakarta, maka dia meminjam buku itu kepada saya. Saya tiada keberatan. Untunglah pada jam itu saya tidak menulis lagi. Semua tulisan saya yang bukan kutipan memangnya selalu saya simpan di tempat yang istimewa. Asisten Wedana cuma mendapatkan barang, buku, dan catatan yang boleh dibaca oleh semua orang saja. Setelah semuanya selesai, maka malam harinya datanglah Kutyo dan juru tulis mengunjungi saya untuk menyatakan penyesalannya. Mereka berkata bahwa mereka menolak usulnya asisten Wedana itu menggeledah barang saya dan menerangkan bahwa mereka berani memberi jaminan bahwa saya orang baik. Tetapi orang muda itu tiada mau mengindahkannya. Buat menutup malunya, kata Tuan Kutyo dan juru tulis tadi seterusnya, maka dia pura-pura meminjam buku kepada Tuan. Tuan Kutyo dan juru tulis menerangkan pula kepada saya bahwa pengaduan kepada asisten Wedana pasar Minggu itu dilakukan oleh seorang Dantio, mandor besar di pabrik Kalibata. Dia seorang Tionghoa lahir di Padang dan mengaku sebagai orang Indonesia asli Padang. Saya sama sekali tidak berkenalan dengan dia. Bahkan melihat mukanya pun saya belum pernah. Rupanya dia hendak berjasa kepada Tuan Nippon, dan mungkin juga untuk menutupi kedoknya selama ini. Maka dia memfitnahkan kepada asisten Wedana pasar Minggu itu. Kalau dia mengaku dirinya seorang Tionghoa, maka dia harus membayar 100 F, uang jaminan yang terkenal. Rupanya dia mau menyingkiri pembayaran ini. Setelah hal penggeledahan asisten Wedana saya ceritakan kepada tetangga saya, maka tiada dengan pengetahuan saya, tetangga ini pergi mengunjungi Tionghoa yang mengaku orang Indonesia itu. Rupanya mereka bertengkar.
Tak lama di antaranya tetangga dan teman-temannya di pabrik mengadakan daftar kaum buruh yang saban hari dimakan oleh Dantyo Tionghoa itu. Dia mau diakui dirinya sebagai orang Indonesia, tetapi dia tidak segan-segan menghisap hasil tenaga orang Indonesia bawahannya yang sudah kurus kering dihisap Jepang itu, dan mengorbankan orang Indonesia kepada Kempetai. Di belakangnya, di depan tuan Jepang, dia mengakui bahwa semua buruh yang dimandorinya itu sudah lama dilintah daratinya dan meminta maaf. Si Jepang rupanya memang lekas memaafkan kaki tangannya, asal saja jangan merugikan kepada bangsanya sesama, anak dewa sendiri. Di belakang hari orang Indonesia yang kedapatan mencuri beberapa biji paku dijemuri 2-3 hari, ditampari, dan diusir. Meskipun saya sudah mendapati bukti bahwa kaki tangan Jepang yang kian hari kian banyak itu menaruh perhatian kepada saya, tetapi saya belum menghilang, sebab saya ingin dan masih perlu mendapatkan kepastian tentang satu hal yang penting, ialah akan bagaimanakah jadinya status Indonesia di masa pendudukan Jepang. Memangnya saya ingin hendak mengetahui sampai kemanakah Jepang bisa dan mau memberikan hak politik kepada Indonesia, dan berhubungan dengan itu akan sampai kemanakah ada kemungkinan buat saya untuk hidup dan bekerja. 5. Bukan 3A, tapi lebih tepat 3N. Saya baca dalam surat kabar, dan tersiarlah kabar sampai ke Rawajati, bahwa Kebun Binatang Jakarta akan diadakan rapat raksasa. Yang akan bicara ialah Mr. Syamsuddin, pemimpin 3A, dan Insinyur Soekarno yang baru kembali dari tempat pengasingannya yang paling belakang ialah Sumatera Barat. Di jalan-jalan sudah tertulis di tembok slogan yang berbunyi, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Pada pertama kalinya saya melihat slogan semacam itu, maka dalam hati saya timbullah pertanyaan, kenapa tidak 3N? Bukannya Nippon pun 3 kali disebutkan dalam slogan itu, dan pertama pula disebut. Seakan-akan slogan itu hendak menyembunyikan arti yang sebenarnya, ialah Nippon Penggelapan Asia, Nippon Perampas Asia, Nippon Penipu Asia. Saya tidak kenal dirinya Mr. Syamsuddin, tetapi bagaimanapun saya pikir pemimpin nasionalis Asia seperti Tilak, Mustafa Kemal, dan Sun Yat-sen akan berbalik di dalam kuburnya kalau mendengar slogan 3A itu. Pendeknya, gerakan 3A sama sekali tiada memuaskan saya. Bahkan sebaliknya, sangat mengecewakan. Tetapi siapa tahu barangkali nanti dalam rapat di kebun binatang itu akan mendapatkan apa yang saya harapkan dari benteng besar Indonesia selama ini. Tetapi sebelumnya benteng Indonesia keluar, hati saya sudah dipatahkan oleh tampilnya ke depan dan pidatonya seorang Jepang, entah benar seorang Islam, yang memperkenalkan dirinya sebagai Abdul Hamid Ono. Saya tiada dapat memastikan kealiman dan kejujuran Islam Jepang ini. Indonesia sudah cukup mempunyai pengalaman dengan Muslim seperti Snoek Hurgonje dan Van der Plas. Saya pikir seorang Muslim yang diperalatkan oleh imperialis kafir Majusi tak ada bedanya dengan seorang Muslimin
yang diperalatkan oleh imperialis kafir kitabi. Selainnya daripada memikat dengan agama, militerisme Jepang mengadakan pemikat dan mata-mata politik yang berupa manusia Shimizu. Inggris yang pada Perang Dunia ke-1 melahirkan Lawrence of Arabia buat memata-matai, memikat, dan menipu bangsa Arab. Demikianlah militer Jepang menipu di Asia, mencetak beberapa Lawrence di Tiongkok, Filipina, dan Indonesia. Cuma Lawrence Jepang lebih kentara pekerjaannya. Kemana saja banteng besar Indonesia pergi, diikutinya sampai membosankan dan menjijikkan pula yang melihat manusia Shimizu pun hadir dalam rapat tersebut di atas dan tentulah berbicara pula. Akhirnya tampillah ke depan yang ditunggu-tunggu selama ini. Ialah banteng besar Indonesia, Insinyur Soekarno. Yang masih saya ingat di antaranya isi pidato banteng besar Indonesia itu sampai sekarang ialah: pertama, yang mengenal dirinya sendiri di masa serangan Jepang di Sumatera. Kedua, yang mengenal dasar politiknya. Kedua hal itu acap kali pula diucapkan di belakang hari pada beberapa rapat raksasa yang saya kunjungi di tanah lapang Gambir. Maka yang mengenai dirinya banteng besar Indonesia itu ialah dia dilarikan oleh residen dari Bengkulen ke Padang ketika Jepang menyerang. Yang mengherankan saya cuma kenapa sebiji residen yang ketakutan seperti tikus terjepit itu masih bisa melarikan banteng besar Indonesia yang berada di tengah jutaan rakyat Indonesia yang cinta kepadanya dan benci kepada penjajahan Belanda itu. Sebenarnya saya sebagai seorang pelarian malu mendengarnya, dan sebenarnya saya akan lebih suka mendengar kalau sebaliknya yang terjadi ialah banteng besar Indonesia yang melarikan tikus Belanda yang sudah setengah mati ketakutan itu. Maka yang mengenai dasar politiknya banteng besar Indonesia berbunyi lebih kurang: kalau Liong Barongsai dari Tiongkok, Gajah Putih dari Muang Thai, Merak dari Burma, Lembu Nandi dari India, dan Sphinx dari Mesir dapat bersatu dengan banteng besar Indonesia dengan disinari oleh matahari Dai Nippon, maka dunia imperialisme sekutu akan hancur lebur. Tentulah spion Shimizu cocok dengan isinya perkataan di atas. Pertama sekali buat spion Shimizu, perkataan bersatu yang diucapkan oleh banteng besar Indonesia itu ialah apa yang sudah ditaburkan oleh serdadu Jepang di mana-mana. Ialah Nippon Indonesia sama-sama, dan seterusnya persatuan Daitoa Asia Timur Raya, yang dalam hakikatnya berarti semua kekayaan, harta benda, tenaga, dan kecantikan Indonesia dan Asia untuk Jepang. Kedua, disinari oleh matahari Dai Nippon, mempunyai maksud yang dalam, yang batin mengenai kepercayaan bangsa Jepang. Inilah pula yang sebenarnya terselip dalam semboyan 3A pada garis pertama, ialah Nippon Cahaya Asia. Menurut kepercayaan Jepang resmi di masa itu, maka kepulauan Jepang dibikin oleh Dewi Matahari. Tadi menurunkan entah dengan apa pula cucunya kepulauan Jepang. Cucu inilah penduduk yang pertama di kepulauan Jepang. Nama cucu ini ialah Jimmu, gelarnya Tennohika. Dalam bahasa kita artinya lebih kurang ialah anak matahari.
Rakyat Jepang yang 70 juta itu katanya berasal dari anak langit itulah. Dewi Amaterasu tadinya rupanya ada pula bapaknya. Ialah Izatagi Omikote. Ibunya ialah Izanagi Omikote. Jelaslah sudah bahwa matahari itu penting sekali buat kepercayaan dari hidupnya Jepang. Disinari matahari Dai Nippon buat Jepang sendirinya disinari oleh kepercayaan Jepang. Kalau seperti pidato Banteng Besar Indonesia bahwa Asia dan Liong Barongsainya sampai ke Banteng Indonesia bersatu dan disinari pula oleh matahari Dai Nippon, maka ucapan semacam itu yang benar-benar dipahamkan oleh tentara Dai Nippon dan Tennohikanya tentulah sangat menggembirakan hati mereka. Spion Shimizu tentulah senyum simpul mendengar pidato Bung Karno yang berapi-api, bernyala-nyala, dan berkobar-kobar, membangkitkan hati rakyat Indonesia itu, atau Hamid Ono. Mungkin pula tak akan menganggapnya sebagai ucapan orang murtad. Ialah sebagai ucapan yang dianggapnya bertentangan dengan syahadat, sendi pokok agama Islam, yakni tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Pada petangnya saya kembali ke Rawajati dengan amat kecewa sekali. Dalam pidato Bung Karno yang berapi-api tadi, tujuan yang jelas sedikit pun tidak saya peroleh. Tetapi karena semenjak tahun 1927 saya menunggu-nunggu, maka ringanlah buat saya menunggu sedikit lama lagi. Siapa tahu, dan seharusnya pula, kalau Bung Karno bekerja secara ilegal. Akhirnya saya bacalah pula dalam advertensi dari dinding di mana saja bahwa tentara Jepang memperkenankan bangsa Indonesia mendirikan Putera, Pusat Tenaga Rakyat, di bawah pimpinan 4 serangkai, Bung Karno, Muhammad Hatta, Dewantoro, dan Kiai Mansur. Menurut desas-desus yang saya tangkap di luar golongan Nippon Indonesia sama-sama, pada masa itu tentara Jepang sudah mengizinkan berdirinya barisan banteng. Tetapi karena barisan banteng menunjukkan semangat radikal, maka barisan banteng dibubarkan oleh tentara Jepang. Buat terus meninabubukkan rakyat Indonesia dan memberi sedikit pekerjaan kepada para pemimpin Indonesia. Maka tentara Jepang mengizinkan berdirinya Putera itu. Saya pun tak ketinggalan mengunjungi rapat raksasa sebagai upacara berdirinya Putra. Agak besar juga mata saya mendengar ucapan Bung Karno yang mengatakan bahwa Jepang tak turut campur dalam urusan Putra. Inilah yang saya mau pastikan, berhubung pula dengan janjinya Jepang hendak memerdekakan Indonesia di kelak kemudian hari. Dalam surat kabar pun dituliskan bahwa Jepang tak akan turut campur dalam urusan Putra. Tetapi seperti janji Jepang yang lain-lainnya, maka janji ini pun segera dibatalkannya dengan perbuatan. Tiada berapa lama di belakangnya, maka tercantumlah pula dalam surat-surat kabar namanya orang-orang Jepang sebagai penasehatnya Putra. Saya belum putus asa. Gedung nomor 19 di Jalan Sunda, Jakarta selalu saya perhatikan. 3 kali seminggu kalau saya lalu lalang dari Rawajati ke Gambir pulang pergi. Siapa tahu mungkin ada aksi yang ilegal yang diselimuti oleh Putra ini. Saya sudah tua dalam gerakan ilegal itu. Saya juga dapat melihat-lihat tanda
kalau memang ada aksi ilegal. Tetapi saya tiada melihat tanda apa-apa dari pidato Bung Karno yang belakang hari saya dengar di rapat raksasa di Tanah Lapang Gambir. Tak ada bedanya yang saya dengar di kebun binatang lebih kurang setahun yang lampau. Sebaliknya dan lamanya, maka desas-desus membubarkan Putra sudah terdengar pula. Putra sudah membosankan rakyat pula, seperti 3A dahulunya. Setelah saya berada di Bajah, saya mendengar kabar bahwa Putra dibubarkan, diganti dengan Hokokai. Buat saya, namanya saja sudah memuntahkan. Isinya boleh diterka sendiri. Demikianlah tentara Jepang sambil memakai harta benda dan tenaga rakyat Indonesia buat mencapai kemenangannya yang terakhir. Dia menenteramkan rakyat Indonesia dengan perkataan dan perjanjian yang bagus muluk, dan melengah-lengahkan para pemimpin rakyat dengan memberi izin bermain-main dengan kumpulan demi kumpulan, dari 3A sampai ke Hokokai, supaya jangan lekas bosan. Di samping itu, rakyat jelata diperalat langsung sebagai heiho, kempel, hodan, kaisatsu, dan diberdayakan dengan dipersiapkan dalam bermacam-macam latihan dan barisan keibodan, sinendan, suisintai, peta, dan dibakutai. Kalau sekiranya dalam peperangan Asia Timur Raya ini Jepang menang, maka tenaga perburuhan dan kemiliteran Indonesia kelak akan dapat dipakainya di lain tempat di Asia buat menindas bangsa Asia yang lain atau mengusir imperialisme Barat dan Asia seluruhnya. Setelah akhirnya seluruh Asia dikangkanginya, maka Jepang bermaksud hendak mengangkangi seluruhnya dunia menurut rencana Baron Tanaka. Walaupun pidatonya Muhammad Hatta yang biasanya ambar itu dengan ucapan lebih baik kita tenggelam di dasar lautan daripada dijajah kembali, sedikit menjadi asin. Tetapi kalau saya ingat pula bahwa ahli ekonomi ini berhasrat menjadikan Indonesia daerah Asia Timur Raya yang menghasilkan bahan mentah buat ditukarkan dengan hasil perindustrian di kota-kota Jepang, supaya ada pertukaran antara Indonesia dan Jepang, serta menghindarkan bahaya industrialisasi di Indonesia. Bacalah nomor peringatan berkepala ekonomi perang pada tahun 1944. Maka ahli ekonomi ini pun tiada memberi harapan sedikit pun kepada saya. Bahkan ahli ekonomi inilah yang saya pandang dengan langsung menjalankan politik co-prosperity Jepang. Kemakmuran bersama yang dalam praktiknya akan menjadikan Jepang pusat perindustrian, kemesinan, pengetahuan, dan kebudayaan, di samping Indonesia yang akan dipaksakan menjadikan jajahan Jepang yang menghasilkan bahan mentah dan makanan. Indonesia yang tiada membutuhkan kemesinan, pengetahuan teknik, dan ilmu bukti. Jadinya Indonesia yang terdiri dari kebun, tambang, hutan, lautan, dengan kuli, romusa, serta para ahli seperti Dr. Andus Muhammad Hatta, CS. Sudah cukup rasanya saya obori semua pemimpin yang terkemuka dan kumpulan yang berada di atas tanah selama lebih daripada 1 tahun lamanya. Tak tampak bahwa tanda akan datang perubahan dalam organisasi rakyat dan jiwanya para pemimpin resmi. Sebaliknya pula makin cepat masuknya padi, mas intan, prajurit,
dan gadis Indonesia ketulang rahang di antara gerahamnya teokratis imperialis Jepang diangkut oleh para pemimpin resmi itu. Cukuplah pula rasanya selama itu saya pelajari keadaan rakyat murba di kota Jakarta, pabrik, kampung, dan desa sekitarnya. Buruh tani, pedagang, menengah kecil sudah cukup saya kenal dari dekat sekali. Rumah tangganya, keluarganya, pencariannya, dari senang susahnya serta pekik tangisnya. Cukuplah pula saya menuliskan pengetahuan dan pengalaman saya buat di hari depan dan akhirnya. Tetapi tak kurang pula pentingnya, sudah cukuplah rasanya saya memakai uang simpanan, hasilnya tenaga dan jerih payah selama bertahun-tahun lampau.